murid kita ada 1663. Jadi kalau nggak online mungkin agak lumayan perlu tempatnya, tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa online. Ya, tinggal sedikit lagi 1000 ya. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul, selesaikan alamat surat, kemudian bergabung dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam momentum yang penuh berkah ini, Forum Tarhib Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, keikhlasan dan kesungguhan. Bapak Ibu serta seluruh keluarga besar Sekolah Albana yang saya hormati, Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang Allah jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan karakter unggul bagi umat Islam. Momentum ini adalah saat yang tepat bagi kita sebagai pendidik, orang tua, dan bagian dari ekosistem pendidikan untuk bersama-sama memperkuat komitmen kita dalam membentuk generasi yang religius, unggul, dan berdaya saing global sebagaimana visi besar Sekolah Albana. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengingatkan pada kita semua bahwa Albana sebagai lembaga pendidikan berjalan, bergerak, bertumbuh, berkembang karena dilandasi beberapa nilai-nilai yang kita yakini sebagai kerangka bingkaian untuk pengasuhan kita. Ada 7 spirit Sekolah Albana menjadi fondasi utama dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, Bapak sekalian, yaitu cinta Allah dan Rasul-Nya. Ramadan adalah momentum terbaik untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat cinta kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlaknya. Yang kedua, persaudaraan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam keluarga. Yang ketiga, pembelajar. Ramadan mengajarkan kita untuk terus belajar, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam membangun kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan. Yang keempat adalah integritas. Berpuasa melatih kita untuk tetap jujur dan amanah, baik ketika terlihat maupun saat tidak ada yang mengawasi. Yang kelima adalah kepahlawanan. Kita bisa menanamkan nilai kepahlawanan dengan berbagi kepada sesama dan menolong mereka yang membutuhkan. Yang keenam, kolaborasi. Ramadan adalah waktu untuk meningkatkan kebersamaan dan gotong royong, baik dalam ibadah maupun kegiatan sosial. Dan yang terakhir, pemenang. Orang yang berhasil menjalin Ramadan dengan penuh kesungguhan adalah pemenang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan suci ini sebagai kesempatan emas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada kita, kepada anak-anak kita, dan kepada keluarga kita, mengokohkan semangat belajar dan beribadah, serta memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam membangun peradaban yang jauh lebih baik. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, semangat yang tinggi, dan komitmen yang kuat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keberkahan dalam menjalani bulan suci ini dengan penuh keimanan dan kebaikan. Yang terakhir sekali adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang Setiono. Beliau tidak sekedar Ustadz, tetapi beliau hakikatnya juga wali murid Albana. Anak beliau ada di SMA Albana dan anak beliau juga sebagai guru Quran di Sekolah Albana. Jadi bukan asing bagi kita. Dan kepada para pembina, pengurus yayasan, serta manajemen Sekolah Albana kami mengucapkan terima kasih berkenannya untuk bergabung bersama, serta terkhusus kepada Bapak Ibu orang tua serta anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas beberapa hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Masudi SPDMM. Ya, alhamdulillah para hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tibalah pada acara inti yaitu kajian Tahrib Ramadan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan alat tulis serta gadgetnya atau boleh merecord gitu ya. Nanti silakan. Pastinya hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Anang adalah hal-hal yang paling penting untuk menyiapkan atau kita menjalani bulan Ramadan, jadi bisa nanti dicatat. Insya Allah seperti itu. Kemudian kepada Ustadz Anang Setiano SE untuk menyampaikan ilmu yang luar biasa, kami silakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa qala aidan a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya miliknya. Dengan limpahan taufik hidayahnya, izin dan berkenannya pula kita bisa bertemu pada pagi hari ini sekalipun melalui media Zoom. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan-pertemuan kita dan kita jadikan pertemuan ini sebagai sebuah majelis ilmu yang ini juga akan kemudian memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan visi besar dari Albana ini menghadapi Ramadan oleh Dr. Masudi tadi. Bahwa seluruh visi misi menghadapi Ramadan itu akan kita bisa raih kalau kemudian kita ini mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya saat akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana kalau kemudian kita ibaratkan bahwa Ramadan ini adalah perlombaan kolosal yang telah Allah buka bagi seluruh kaum muslimin, dengan piala tropinya itu adalah ketakwaan, maka tentu bahwa orang yang persiapannya paling bagus, maka mereka yang paling berpeluang besar untuk bisa meraih piala itu. Dan saya husnudzon, berprasangka baik kepada kita semuanya bahwa selama bulan Sa'ban ini, karena kita sudah berada di tanggal 24 ini, bahwa kita telah menata diri, mempersiapkan diri untuk kemudian memasuki bulan Ramadan. Paling tidak dengan memperbanyak puasa saat di bulan Sa'ban ini. Karena kita dapati toladan tertinggi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW, itu beliau senantiasa memperbanyak saumnya saat beliau berada di bulan Sa'ban. Dalam testimoninya, bahwa istri beliau menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan bahwa wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyam sahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku juga tidak kemudian menyaksikan beliau ini di akhir hadis tadi itu. Beliau mengatakan aksaru siyama minhu
fi Sa'ban. Jadi diawali dengan beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sempurna 30 hari 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku juga tidak menyaksikan Rasulullah SAW itu memperbanyak puasanya kecuali di bulan Sa'ban. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau kemudian memperbanyak puasanya di bulan Sa'ban adalah di bulan inilah amal manusia secara tahunan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan berkomentar tentang bulan Sa'ban ini. Dzalika sahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sa'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia kata Rasulullah. Letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin kata beliau. Dan di bulan Sa'ban inilah diangkatnya amal-amal manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam secara tahunannya. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im kata beliau. Dan aku suka ketika amalku itu diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan 3 pekan yang kita lewati di dalam bulan Sa'ban ini kita telah mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya nanti kita ini terbiasa puasa saat kita masuk di bulan Ramadan dan terbiasa pula kita ini beramal soleh saat kita ini berada di bulan Ramadan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan tadi depan bahwa kemudian acara yang digelar oleh Albana, Sekolah Albana ini dalam Tarhib Ramadan itu menurut saya sangat penting ya. Karena tarhib ini intinya adalah pensuasanaan ya. Pensuasanaan kita baik secara fikriyah, secara akal maupun kemudian secara ruhiyah, secara spiritual untuk kemudian kita ini siap memasuki bulan Ramadan. Hal yang mendasar sekali bagi kita ini untuk kemudian memasuki bulan Ramadan, yakni kita memperbaiki tasawur kita, gambaran kita, persepsi kita tentang Ramadan. Agar kita memiliki tasawur yang wadih, gambaran yang benar dan jelas tentang Ramadan ini. Sebab begini, orang yang memiliki gambaran yang benar, tepat terhadap Ramadan, maka orang ini senantiasa merindukan pertemuan dengan bulan Ramadan. Dan orang ini akan begitu bahagianya saat nanti masuk di bulan Ramadan. Dan mereka ini akan sedih ketika akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan itulah gambaran hayatus sahabah, kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu Ramadan itu digambarkan oleh para ulama seperti seorang suami yang sudah 1 tahun atau seorang istri yang sudah 1 tahun tidak bertemu dengan pasangannya. Sehingga itu dipenuhi dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Dan begitu ketemu maka juga kemudian bahagianya luar biasa. Namun ketika kemudian gambaran itu kurang tepat terhadap Ramadan, maka tentu seseorang itu tidak terlalu berharap bertemu dengan Ramadan. Dan saat bertemu Ramadan, yang ada adalah sebuah kesedihan karena dianggap sebagai sebuah beban yang sangat berat. Dan begitu mau ditinggalkan Ramadan, sumringah sekali. Maka saya katakan bahwa persepsi yang benar, gambaran yang benar, mindset yang benar tentang Ramadan, itu sesuatu yang harus kita tata sebelum kita kemudian memasuki Ramadan. Agar saya katakan tadi, kita ini menjadi orang yang betul-betul merindukan Ramadan dan bahagia saat kita berada di bulan Ramadan. Kalau kita tilik
Kenapa kita mesti harus rindu tentang Ramadan? Karena Ramadan itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Baik bulannya sendiri, itu istimewa. Amal saum Ramadan itu juga istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan itu juga istimewa. Jadi dilihat dari sudut manapun semuanya itu istimewa. Ya. Sehingga saya katakan tadi kalau persepsi nanti kita ini benar dari Ramadan, sungguh kita akan rindu kedatangan bulan Ramadan itu. Bulannya misalkan Rasulullah SAW setiap beliau ini memasuki bulan Ramadan, selalu beliau menghadiri kumpulan para sahabat. Dan beliau selalu mengatakan kepada mereka, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iftaradallahu alaikumus siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian di bulan itu untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka lebar-lebar pintu surga, kata Rasulullah SAW. Dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi sayatin. Dan dibelenggu para syaitan. Fihi lailatun khairu min alfis sahr. Di dalamnya juga ada satu malam yang kata Rasulullah kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Man khurima khairaha qad khurim. Dia mengatakan barang siapa yang kemudian terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sungguh dia betul-betul terhalang. Kenapa? Ya karena menunggunya lagi itu harus kemudian 1 tahun yang akan datang. Ketemu bulan Ramadan, baru itu kita dapatkan. Apa yang disampaikan Rasulullah itu nggak terjadi di bulan selain bulan Ramadan. Tidak ada setan itu dibelenggu selain di bulan Ramadan. Dan tidak ada namanya Lailatul Qadar itu selain di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar di bulan Sya'ban ini, bahwa ya sampai kesel ya nggak dapat gitu. Karena tidak ada di bulan selain Ramadan itu Lailatul Qadar. Sementara beliau mengatakan dan juga Allah menyampaikan bahwa kemudian Lailatul Qadar itu kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga pentafsiran para ulama mengatakan artinya kalau seorang waktu itu melakukan ibadah dan dia diizinkan mendapat keberkahan dari Allah mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu dihitung ibadah selama 1000 bulan. 83 tahun. Betapa indahnya ini. Ya. Dan dalam pensyarah tentang hadis ini, Al-Qadhi bil Iyad mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan Allah membuka lebar pintu surga, ditutup pintu rapat, pintu neraka. Itu bisa jadi memang secara zahir hadisnya dan kenyataannya memang seperti itu kata beliau. Tapi bahwa kemudian hadis ini juga memiliki sisi makna yang lainnya, bukan zahiri tapi secara maknawi kata beliau. Maka beliau menjelaskan maksudnya itu bahwa kemudian Allah mempermudah hambanya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan itu di bulan Ramadan. Sehingga dengan begitu seakan-akan dia ini membuka lebar pintu surga. Dan Allah menjadikan hamba itu enggan sekali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan demikian seakan-akan dia ini menutup rapat-rapat pintu neraka. Dan kalau saya memahami apa yang beliau sampaikan dan kemudian realitas kenyataan yang kita dapati, ya memang seperti itu. Saat di bulan Ramadan itu manusia semangat sekali untuk beribadah kepada Allah SWT dan sangat takut sekali kemudian untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan sampai berkata bohong pun mereka takut. Cuman mestinya takutnya juga dibawa di luar bulan Ramadan. Jangan takut untuk nggak berdusta itu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi bahwa kemudian situasinya seperti itu Ramadan ini. Indah sekali Ramadan ini. Nah, dan itu saya katakan tadi hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Dan kalau kita lihat bulan Ramadan,
ini juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin melihat slide-nya, mungkin hostnya bisa menampilkannya. Hadis-hadisnya saja tapi ya. Jadi di dalam kaidah disampaikan bahwa Syahrul Ramadan itu Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yaitu diampuninya dosa-dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat memang banyak amal di bulan Ramadan itu yang ujungnya adalah penghapusan dosa. Saum sendiri misalkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Demikian juga dengan salat malam, salat tarawih yang kita kenal di bulan Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang kemudian sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan ini saya katakan hanya ada di bulan Ramadan. Jadi bulannya pun istimewa banget bulan Ramadan ini. Saking istimewanya, kitab-kitab samawi itu juga diturunkan di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudalinas babayinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai furqan bainal haqqi wal batil, dan juga sebagai bayan dari petunjuk itu. Jadi sisi bulannya istimewa. Lantas kalau kita melihat dari sisi puasa Ramadannya, ini juga istimewa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Beliau sampai mengatakan, Allah dalam hadis qudsi itu melalui lisan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa seluruh amal Bani Adam itu untuknya, kecuali puasa. Jadi khususkan kecuali puasa, kata Allah SWT. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Coba. Jadi amal yang satu ini juga istimewa banget di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistimewaannya adalah bahwa kemudian puasa Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala itu bighairi hisab. Tanpa batas. Hanya saum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dan ini hadis qudsi pula disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihah ila sab'i mi'atin di'fin. Jadi seluruh amal Bani Adam itu adalah dikalikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian beliau mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, illa saum fa innahu li wa ana jasibihi. Kecuali puasa, kata beliau. Maka puasa itu untukku, maka aku yang mengganjarnya. Ini disimpulkan oleh para ulama, artinya bahwa puasa ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu bighairi hisab, unlimited. Khusus puasa. Ibadah yang lainnya enggak, 10 sampai 700 kata Rasulullah SAW. Tapi khusus puasa bighairi hisab. Sehingga ada seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan begini. Kenapa kok kemudian puasa saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak boleh makan. Ya. Nggak Untuk boleh kemudian minum. dilipat gandakan pahalanya bighairi hisab. Nah, beliau mengatakan bahwa di dalam ibadah puasa itu seluruh unsur kesabaran itu ada. Unsur kesabaran itu kan ada 3 ya. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menerima takdir Allah yang menurut kita mungkin kurang menyenangkan. Semuanya ini ada dalam ibadah puasa. Ya, kita sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan perut, kemudian dari makan minum dan tidak melampiaskan syahwat dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabar pula untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bagi kita ini bisa masuk ke dalam kamar kemudian kita minum tanpa diketahui oleh siapapun, bahkan teman hidup kita, istri kita nggak tahu, bisa itu. Tapi kenapa itu nggak kita lakukan? Ya, karena kita yakin kita ini diawasi oleh Allah SWT dan kita nggak mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam puasa. Dan juga kita ini menerima takdir yang kurang menyenangkan. Ya, apa itu ya? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami, istri. Dan kita sabar dengan itu. Maka kata beliau, dalam puasa itu 3 unsur kesabaran itu ada di dalamnya. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian membalasnya itu bighairi hisab, tanpa batas. Sebab Allah pernah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan bighairi hisab, tanpa batas, unlimited. Nah, ini indahnya puasa. Ini kemudian saya katakan tadi istimewanya puasa. Ibadah yang kita lakukan di bulan puasa itu istimewa. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abadi minan nar. Jadi ketika beliau mengatakan sesungguhnya puasa itu adalah benteng perisai yang membentengi seorang hamba itu dengan sentuhan api neraka. Itu ada di dalam puasa. Nah, coba kurang istimewa gimana? Ya. Apa yang kemudian disampaikan, digambarkan, diberikan kemudian kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa sendiri, Bapak dan Ibu yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini akan datang nanti di yaumil hisab sebagai amalan yang bisa memberikan syafaat kepada kita. As-siyam wal Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am was syahawat bin nahar fasafi'ni fihi. Wahai Rabb, sesungguhnya aku tahan hambamu ini tidak makan, tidak melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka fasafi'ni fihi. Aku mohon ya Rabb, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil laili fasafi'ni fihi. Dan berkata Al-Quran, ya Rabb, aku tahan dia untuk tidak tidur di malam hari karena tilawah membacaku, kata Al-Quran ini. Fasafi'ni fihi, maka aku mohon ya Allah, berikan syafaat kepadanya. Qala fayusaffa'ani, maka kemudian disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Nah, saya katakan bahwa istimewa amalan yang dilakukan di dalamnya itu. Kemudian saya katakan tadi bahwa selain bulannya istimewa, kemudian amal puasanya istimewa, orang yang berpuasa itu juga istimewa. Kita paham bahwa secara dohirnya ketika kita puasa, mohon maaf, bahwa mulut kita ini tidak nyaman. Ya. Bahwa mulut kita tidak nyaman. Tapi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan
Bahkan beliau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biadihi. Jadi beliau mengatakan bahwa demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya. Bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Nakhulufu famis sa'imi adyabu indallah min rihil mis. Beliau mengatakan bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Ya. Saya katakan sekalipun bahwa realitasnya bau mulut kita ini tidak nyaman. Yang harus kita pahami ini bau mulut kita menjadi wangi sewangi kasturi itu di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia ya. Jangan nanti kalau puasa terus ngobrol begitu ya, kasturi tetap tidak enak bau mulut kita ini. Ya. Tapi bahwa kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu penghargaannya Allah itu bahwa bau mulut hambanya tidak enak ini di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan apa yang dialami oleh seorang hamba sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya, tapi itu dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan sempurna. Kan nggak nyaman bau kita, mulut kita nggak enak gitu ya. Tapi Allah membalasnya itu dengan sempurna, bahkan menghargai bau mulut itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Coba. Istimewanya kita ini saat berada di bulan Ramadan. Ya, di hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan, walisaimi farhatan, kata beliau. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ini kebahagiaan kalau mau kita pilih itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata beliau, farhatun inda fitri. Pertama adalah kebahagiaan, dia bahagia saat kemudian terdengar bunyi adzan maghrib. Berbuka dia. Itu bahagia banget. Bukankah memang begitu kita ini ya? Kalau sudah menjelang maghrib, pasti kita di depan televisi nunggu bunyinya adzan. Ya. Jadi siaran Bali TV itu ratingnya naik kalau Ramadan dan hanya di ujung maghrib. Setelah itu dimatikan lagi TV-nya. Ya. Semua pasti menunggu itu. Ya. Semua menunggu. Jadi begitu terdengar adzan maghrib itu bahagianya luar biasa. Dan itu bahagia pertama kata Rasulullah SAW. Yang kedua tadi kata Rasulullah adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan besarnya pahala yang Allah janjikan kepadanya. Dan tidak hanya itu. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi orang yang berpuasa itu disediakan pintu khusus untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 8 pintu itu ada satu pintu yang memang khusus untuk orang berpuasa. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguh di dalam surga itu ada satu pintu yang dikenal dengan nama ar-rayyan, pintu itu. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. Masuk dari pintu itu orang yang berpuasa nanti di yaumil qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk dari pintu itu kecuali mereka. Yuqal, dipanggillah mereka. Aina shaimun, mana orang-orang berpuasa itu? Fayakumun, maka orang berpuasa itu berdiri dan masuk kemudian ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tadi itu. Dan lagi-lagi Rasul menjelaskan lagi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak boleh masuk darinya seorang pun kecuali mereka. Wa idza dakhalu ughliqa. Dan ketika semua sudah masuk, malaikat penjaga pintu ar-rayyan itu kemudian mengunci kembali pintu surga yang namanya ar-rayyan itu. Walam yadkhul minhu ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk selain mereka. Masya Allah. Jadi saya katakan bahwa istimewa banget kita yang menjalankan ibadah puasa ini. Ya. Bahkan juga kemudian doa orang yang berpuasa itu mustajab dia. Ya. Salah satu laturattu da'watuhum
3 orang yang tidak akan tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama itu adalah as-shaimu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan disunahkan bagi orang yang berpuasa itu untuk berdoa dari awal puasanya hingga akhirnya. Jadi doanya itu jangan sampai setelah berbuka gitu. Karena setelah letel hadis ini sampai dia berbuka. Ya. Sehingga saat kita puasa itulah mulai dari sahur sampai kemudian datangnya waktu maghrib itu, maka itulah tempat yang bagus bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah apa yang kemudian kita inginkan. Doanya mustajab. Ya. Maka saya katakan ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, ini bulannya istimewa. Amal puasanya istimewa. Orang yang berpuasa istimewa. Maka kalau kita sudah memiliki konstruksi pemahaman terhadap puasa itu seperti itu, alasan apa yang menjadikan kita ini tidak rindu kedatangan Ramadan? Karena seluruh itu semuanya hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lainnya. Ya. Dan kita juga akhirnya nggak punya alasan untuk tidak bahagia kemudian menyambut bulan Ramadan itu. Karena saking istimewanya. Dan itu perlu pensuasanaan juga di rumah. Artinya bangun suasana bahwa bahagia Ramadan itu membahagiakan di rumah. Sampaikan tadi gambaran-gambaran ini juga kepada seluruh anggota keluarga kita. Kalau kita para suami, sampaikan kepada istri dan juga anak-anak kita. Tentang indahnya Ramadan. Supaya apa? Supaya memasuki Ramadan itu wajahnya cerah dan ceria. Ya. Karena indah Ramadan. Jangan sampai kemudian nggak ada gambaran, begitu masuk Ramadan wajahnya suntrut nggak karu-karuan. Diajak sahur itu sambil merem dia. Ini harus disuasanakan. Bahkan mohon maaf begini. Sampai seorang ulama itu mengatakan, untuk membangun suasana bahagia di bulan Ramadan, tidak ada salahnya para suami itu kemudian memberikan uang belanja yang lebih kepada para istrinya. Untuk meningkatkan menu Ramadan, kata beliau. Sehingga seluruh anggota keluarga itu merasa bahagia. Betul-betul Ramadan itu bagi mereka spesial. Ya. Menunya sesuai request. Ya, tapi hanya di bulan Ramadan ya. Nanti Syawal puasa lagi. Artinya bahwa kemudian jadikan itu menjadi indah gitu. Dan beliau ini menyampaikan, bukan tanpa alasan ya, ulama ini menyampaikan. Beliau menyampaikan, sebab mesti harus dipahami pula oleh para kepala keluarga, kata beliau. Bahwa sedekah kepada keluarga, itu pahalanya paling besar dibandingkan sedekah kepada selain mereka. Ini perlu dicatat bagi kita ini, para suami ini. Ya. Dalam hadis Muslim Rasulullah SAW itu juga mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'dhamauha ajran, kata beliau, itu adalah bahwa anfaqtahu ala ahlika. Jadi kata beliau, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada anggota keluargamu, maka yang paling besar pahalanya, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, adalah apa yang telah engkau nafkahkan kepada keluargamu. Ya, ini yang senyum biasanya ibu-ibu ya. Adik kita pahami begitu. Maka banyak penjelasan. Imam Nawawi mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa infak kepada keluarga itu lebih besar dari infak yang lainnya. Karena kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, sebab infak pada keluarga itu sifatnya wajib. Sementara infak yang lain itu sifatnya sunnah.
Jelas yang wajib itu lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Ini Imam Nawawi menjelaskan. Kemudian Syekh Utsaimin dalam penjelasannya tentang hadis ini beliau juga mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu katanya. Karena terkadang para kepala keluarga ini saat dia memberi nafkah kepada keluarganya tidak merasa bahwa dia ini sedang sedekah. Jadi kadang kita ini ketika masuk ke masjid, sedekah, kemudian fakir miskin, sedekah, anak yatim, itu kita merasa sedekah. Tapi begitu kita menafkahi anak istri kita, kita merasa itu bukan sedekah. Maka beliau mengatakan mesti harus diluruskan persepsi ini, kata beliau. Sebab saat kita menafkahi anak istri kita, itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah menurut Rasulullah SAW, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sekalipun kita ini nggak akan membenturkan ya, jangan sampai juga berpemahaman bahwa oh ya sudah kalau gitu infak saja kepada keluarga, nggak usah infak kepada yang lain, bukan. Ya, cuman bahwa kemudian tadi itu saya menjelaskan tentang penjelasan ulama ini bahwa tidak mengapa kalau seandainya kita ini mencoba untuk menaikkan ya, uang belanja kita ini di bulan Ramadan supaya menghasilkan menu yang spesial sehingga menjadikan keluarga itu betul-betul menganggap Ramadan itu istimewa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, waktu saya sampai berapa lagi nih? Dan Insya Allah masih panjang Ustaz. Oh, masih panjang dilanjutkan ya? nanti. Ya insya Allah. Siap, nanti diingatkan ya kalau Siap seandainya Ustaz. Siap Ustaz. mau ini. Baik. Kalau kita lihat bahwa seperti yang disampaikan dalam flyer ya, bahwa puasa itu adalah saatnya kita ini meriset iman kita. Ya, dan juga melakukan kapitalisasi ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan ini. Memang Ramadan ini seringkali dengan bahasa para penyair gitu. Itu adalah saat bagi kita untuk melakukan metamorfosa keimanan kita. Ya, berangkat dari dalam kepompong kemudian keluar dan setelah itu muncul sayapnya dan terbang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita dapatkan, kita raih di bulan Ramadan, sehingga ujungnya puasa itu menjadikan kita ini di puncak keimanan, yaitu menjadi hambanya yang bertakwa. Ya, seperti ayat yang saya katakan tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu identitas yang lebih tinggi daripada mukmin ya. Mutakin itu lebih tinggi daripada mukmin. Mukmin lebih tinggi daripada seorang muslim. Nah, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa puasa ini tempat kita meriset keimanan kita. Dan oleh sebab itu bahwa memasuki bulan Ramadan ini juga mesti harus dengan keimanan. Ya. Karena Allah itu akan terus menambah keimanan di dalam diri kita. Itu dalam keadaan kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam sebuah ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam dada seorang mukmin. Dengan cara apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan menambahkan keimanan di dalam dada orang muslim ini, orang mukmin ini, di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, makanya kita jadikan momen itu betul-betul untuk kemudian melakukan lompatan keimanan. Namun mestinya ketika kita memasukinya itu juga sudah dalam keadaan keimanan kita itu cukup fresh, cukup bagus saat kita memasuki bulan Ramadan. Kita bisa tinjau dari satu sudut bahwa kita lihat dari ayat yang tadi ya, ayat tentang Ramadan itu. Ayat tentang Ramadan itu kalau kita lihat
bahwa mukhatabnya yang diajak bicara, yang dituju untuk bicara, diajak untuk kemudian mendapatkan perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu spesifiknya. Allah tidak memanggilnya dengan mengatakan ya ayuhan nas. Enggak. Allah memanggilnya dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Baru setelah itu Allah mengatakan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini isyarat yang mesti harus kita tangkap bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita ini menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita yang namanya puasa ini, maka kita menyambutnya, kita menjalankannya, kita masuki di bulan itu dalam keadaan keimanan kita ini lagi fresh. Lagi bagus-bagusnya. Nah. Dan juga kalau kita lihat nanti di dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, Rasul memberikan 2 syarat itu. Imanan, dalam keadaan iman, wahtisaban, mengharap semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala, baru hasilnya dapat nih. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi ada 2 syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa Ramadan itu akan bisa menghapus dosa kita yang lalu, kalau kita lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua isyarat agar kita ini betul-betul mempersiapkan diri memasuki Ramadan itu dengan iman yang lagi fresh, lagi ya terbaharui lah. Ya. Karena pada hakikatnya begini, iman ini kan naik dan turun. Ya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu saubu. Jadi kata beliau bahwa sesungguhnya iman yang ada di dalam dada salah seorang di antara kalian itu pasti mengalami kepudaran, memudar begitu ya. Sebagaimana memudarnya warna baju. Ketika sudah lama kita pakai, pasti memudar itu. Itulah keimanan kita. Keimanan kita di dalam dada kita ini bukan merupakan keimanan yang stabil. Iman di dalam diri kita itu iman yang labil. Naik dan turun, naik dan turun. Begitu selanjutnya. Maka Rasulullah mengatakan, Fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memperbaharui keimanan yang ada di dalam dada kalian. Dan para ulama sepakat bahwa agar Allah itu merefresh keimanan kita itu dengan banyak berbuat ketaatan. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Bahwa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik turun kata beliau-beliau. Dan iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mestinya bahwa kita ini, saya katakan di depan tadi, mendekati Ramadan ini harus kencang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merefresh keimanan kita dan sekuat tenaga kita jauhi sesuatu yang kemudian bisa menurunkan keimanan kita ini. Sehingga dengan begitu kita masuk Ramadan dalam keadaan iman ini lagi fresh, lagi terbaharui dan diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa dan ketaatan kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dan kenapa iman ini penting saat kita menjalankan ibadah, khusus dalam pembicaraan kita ini adalah ibadah saum di bulan Ramadan. Karena ketika seseorang itu imannya naik, maka cintanya kepada Allah itu semakin naik. Maka Allah mengatakan waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian karena dorongan cinta yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah perintahkan itu menjadi mudah dilakukan oleh orang beriman.
Karena dorongan cinta. Karena segala sesuatu kalau kita jalani dengan dasar cinta ini kan menjadi nikmat semuanya. Ya, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang jauh kelihatan dekat. Ya, kalau kita ini lagi gandrung, lagi cinta itu kan begitu. Ya. Nah, itulah yang dimiliki orang beriman. Sehingga mungkin gambaran-gambaran yang sederhana yang untuk kemudian memudahkan kita memahaminya. Bagi orang lain mungkin bangun malam untuk melakukan sholat malam itu susah. Tapi bagi orang beriman itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, bagi orang lain mungkin juga puasa itu berat, tapi bagi orang beriman itu sebuah kenikmatan. Bagi orang lain membaca Al-Quran itu mungkin berat, tapi bagi orang beriman itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Ya landasannya karena cintanya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya bahwa kemudian mari betul-betul saya katakan, saya ajak diri saya dan juga ayah bunda sekalian untuk merefresh keimanan saat kita berada di bulan Sya'ban ini dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan iman yang lagi fresh. Dan itu yang akan kemudian kita explore, kita tingkatkan, kita membuat lompatan-lompatan tinggi di bulan Ramadan, keimanan kita ini dengan banyak beribadah di dalamnya, di saat memang situasi sangat memungkinkan dan sangat kondusif untuk kita ini meningkatkan keimanan di bulan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan ini untuk meriset keimanan kita, memperbaiki keimanan kita, tapi awalnya memang kita sudah harus mengawalinya di bulan-bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan juga Ramadan itu tempat melakukan kapitalisasi ibadah. Ya. Yang jelas ya puasa jelas di situ. Kemudian sholat taraweh juga begitu. Kemudian yang kedua misalkan sedekah. Nah, ini memang harus disikapi secara khusus ya Ramadan ini. Mungkin yang terbiasa sedekah di bulan selain bulan Ramadan, misalkan 1 bulan 500.000 misalkan ya. Saya yakin lebih. Itu 500.000 di bulan yang lain, maka saat kita masuk ke Ramadan, kita harus persiapkan di bulan Ramadan sedekah kita itu harus lebih daripada 500.000. Dan ini kita lakukan juga dalam rangka ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan di antara manusia. Beliau itu suka berinfak, bersedekah, memberi hadiah, membantu orang, suka sekali. Tapi dikatakan bahwa kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kemudian semangat beliau untuk kemudian berinfak, bersedekah itu semakin menjadi-jadi saat beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, lebih-lebih bahwa ketika beliau itu ditemui oleh malaikat Jibril. Maka yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril itu menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Fayudari suhul Quran. Ya, artinya kemudian beliau berdua itu tadarus Al-Quran. Oleh karenanya Ramadan itu betul-betul syahrul Quran. Ya, baik diturunkan Al-Quran, tapi juga kita jadikan bahwa bulan Ramadan itu bulan bagi kita untuk memperbanyak tilawatul Quran. Karena begitulah Rasulullah SAW. Ya. Dan juga kemudian beliau senantiasa tadarus Al-Quran. Ya. Ya, bahwa sedekah ini menjadi sesuatu yang mestinya melekat bagi kita sebagai seorang mukmin. Mohon maaf, ada hadis yang sangat tegas yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Dia mengatakan bahwa la yajtami'u sukhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Di hadis yang lain dikatakan fi qalbi abadin abada. Jadi tidak mungkin bersatu, kata Rasulullah SAW, sifat suh, sifat bakil, kikir itu dengan keimanan dalam seorang muslim selama-lamanya.
Artinya jadi ketika orang itu dalam keadaan beriman, tentu refleksnya, efek sampingnya, dan efeknya itu dia suka sedekah. Ya. Dan yang perlu juga kita sadari bahwa saat kita bersedekah, uang yang kita keluarkan untuk sedekah itu digaransi baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menggaransinya melalui satu ayat yang Allah sampaikan di surat Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Jadi apapun yang kalian sedekahkan, maka dikatakan fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini garansi dari Allah SWT. Jadi apapun yang kemudian kita infakkan, ya, maka Allah menggantinya. Allah menggaransi untuk digantinya. Dan Allah menunjukkan sikapnya, sifatnya, satu asmaul husna bagi dia, bahwa Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Bagi Allah mudah mengganti itu semuanya. Kalau Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, mana qasat sadaqatun min malin. Dan tidak akan berkurang harta seseorang itu hanya gara-gara disedekahkan. Nah, jadi dampaknya luar biasa. Jadi Rasul sudah menggaransi pula bahwa nggak akan berkurang harta orang itu sedekahkan. Maka nggak pernah kita dengar orang itu kemudian jatuh miskin karena sedekah. Ya. Yang banyak itu jatuh miskin karena judi, kata Roma Irama. Ya. Artinya bahwa nggak usah ragu-ragu saat kita ini bersedekah. Allah Rasul menggaransi untuk mengganti harta yang kita keluarkan. Di sisi lain pahalanya luar biasa. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kemudian sebuah benih yang ketika ditanam itu menumbuhkan 7 cabang, ya, dan 7 cabang masing-masing itu kemudian membuahkan 100 bulir. Sehingga dalam hitungan bahwa 1 itu kemudian 7, kemudian kali 100, berarti 700 kali. Ya. Dan itu pun Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada siapapun yang dikehendaki, wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan juga Allah itu maha mengetahui. Maka saya katakan, jadikan bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah buat kita. Karena begitulah contoh Rasulullah SAW, dan Allah menggaransi, Rasulnya menggaransi, dan pahalanya luar biasa. Dan sedekah yang bisa kita pilih bisa sederhana. Memberi makan orang yang berpuasa. Artinya saat orang berpuasa kemudian kita beri buka, maka pahala orang itu sampai kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan sedikit pun. Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang kemudian memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang diberikan buka itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang diberi buka itu. Coba, betapa indahnya ini. Maka mari kita jadikan Ramadan ini betul-betul bulan bagi kita untuk banyak memberikan sedekah dalam bentuk, saya katakan dalam hadis ini adalah memberi buka orang yang berpuasa. Dan tidak mesti harus dalam bentuk makanan besar. 1 butir kurma itu sudah bisa mengambil pahala orang yang kita berikan buka puasa itu. Maka jangan kita sia-siakan. Nah. Dan tadi juga kemudian lipat gandakan kita ini juga dalam tilawah kita. Artinya kalau hari-hari di bulan Ramadan kita ini mungkin mengkhatamkan, kadang ideal 1 bulan, kadang ada yang 2 bulan baru khatam, ada 3 bulan dalam khatam. Khusus Ramadan kita ini harus punya azam bahwa mesti harus lebih banyak dibandingkan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Karena begitulah sekali lagi bahwa Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita. Nah, dan beliau juga memerintahkan kepada kita semuanya, Iqra'ul Quran,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya dia nanti datang di yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca yang dekat dengan Al-Qur'an itu. Ya. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Jadi beliau mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Dan beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba kalau kita membaca alif lam mim saja, ya, itu 30 kebaikan sudah kita dapatkan. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu hurufnya alif lam mim 3 itu 30 kali. 30 kebaikan itu akan kita terima dengan membacanya sekedar alif lam mim. Bagaimana kalau seandainya itu 1 juz? Bagaimana kalau itu 2 juz? Nah, indah sekali ini. Nah, tapi juga jangan membatasi, oh dapat banyak alif lam mim ya. Membacanya alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Enggak begitu maksudnya. Ya artinya bahwa kemudian ya perbanyaklah tilawah. Lebih-lebih saat nanti kita ini berada di dalam bulan Ramadan. Ya. Sekalipun saya katakan mohon maaf, kalau ada yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya, jangan pernah kemudian kita ini berputus asa. Terus saja, sekalipun dalam keadaan terbata-bata. Rasulullah SAW pernah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan sudah mahir membaca Al-Qur'annya, maka kelak dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia tempatnya ini. Kemudian beliau melanjutkan, walati yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang kemudian mereka ini yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata dalam membacanya. Ya, atas susah payahnya itu Allah Subhanahu wa taala itu mengganjarnya dengan 2 pahala. Jadi sama sekali nggak ada ruginya kita tilawatul Quran itu. Dan yang masih terbata-bata juga jangan putus asa. Karena saat kita ini susah payah membaca dengan terbata-bata, Allah karena melihat kita ini susah payah mempelajari Al-Quran itu menggajarnya dengan 2 pahala. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa jangan sampai, oh kalau begitu memang harus kita bata-bata terus saja ya supaya 2 pahala seterusnya. Enggak, kalau mahir itu kan tempatnya lebih tinggi gitu. Tapi juga bahwa dalam hal ini, ketika kita masih terbata-bata di dalam membacanya, maka janganlah kita ini putus asa. Terus saja membaca. Kesulitan kita membaca itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 2 kali lipat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan sebagai akhiran kajian kita ini, mestinya kita ini bersungguh-sungguh nanti beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka buat azam sekarang ini, buat resolusi saat ini, ya, dengan istri dan anak-anak kita buat resolusi ketemu dan kemudian sama-sama menguatkan bahwa kita Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu dan betul-betul sampai akhir. Ya. Kenapa saya katakan ini penting? Terkadang banyak fenomena itu yang kemudian memberi gambaran kepada kita ini bahwa kaum muslimin itu begitu masuk Ramadan itu 10 hari terakhir tensinya sangat tinggi. Ya kan? 10 hari kedua sudah mulai goyang. Ya.
10 hari ketiga nyerah sudah. Ya. Sehingga saya katakan fenomena di masjid manapun itu panitia itu sibuk di hari pertama dan hari akhir, 10 hari terakhir. Ya. Hari 10 hari pertama sibuk nambah karpet karena nggak cukup. Bahkan kadang nambah tenda. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, 10 hari terakhir sibuk lagi. Sibuk apa? Bongkarin tenda itu. Ya, sudah karena sudah jamaahnya sudah nggak ada di situ. Enggak, di sini. Artinya bahwa kemudian itu fenomena yang kita lihat. Dan terkadang kita ini punya alasan yang sangat makul masuk akal. Ya. Oh, kalau 10 hari terakhir wajar Pak kalau di sini sepi karena pulang kampung. Begitu kita pulang kampung, masjid di kampung juga sepi. Terus pulang kemana lagi? Gitu. Yang kampung mengatakan, oh pulang kota mungkin. Jadi bulat aja yang kota pulang kampung, yang kampung pulang kota. Akhirnya 10 hari terakhir itu kita dapati yang rame justru di mall. Tawaf. Mengelilingi keranjang diskonan itu coba. Ya. Bukan nggak boleh, tapi ambillah waktu-waktu yang tidak mengganggu ibadah kita. Ya. Dan itu saya mohon maaf. Saya katakan itu kan fenomena yang kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa bertahun-tahun ya berulang situasinya sama. Bukan begitu? Bertahun-tahun sama fenomenanya. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran. Sementara kalau kita ini mengaku umatnya Muhammad SAW dan mencoba itibak kepadanya, Rasulullah SAW itu semakin ke belakang itu semakin tinggi tensinya dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini yang mesti kita pahami. Bukan semakin lokro, bukan semakin loyo, tapi 10 hari terakhir Rasulullah itu semakin habis-habisan dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya, ini beliau. Ya. Makanya banyak hadis yang menggambarkan tentang kesungguhan beliau dalam beribadah ini. Ya, di antaranya misalkan karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Muslim. Beliau itu sangat sungguh-sungguh, ya. Istilahnya mengeksplor seluruh kemampuan beliau itu beribadah kepada Allah itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Ya. Di hadis yang dikatakan karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Lagi-lagi Aisyah, testimoni dari sang istri tercinta ini. Adalah Rasulullah SAW saat beliau itu memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sadda mi'zarahu. Beliau itu mengencangkan ikatan sarungnya. Tapi ini bahasa kinayah ya. Bukan berarti kalau kita sudah masuk 10 Ramadan kemudian sabuknya itu tarik ini. Nah, ini maksudnya bahwa kemudian dijelaskan para ulama, beliau itu mohon maaf sama sekali tidak menghubungi istrinya, tidak berhubungan suami istri selama 10 hari terakhir. Sama sekali. Ya. Karena ingin konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan juga kemudian membangunkan, menghidupkan malam-malamnya bersama keluarga. Nah, ini catatan buat kita sebagai seorang suami. Kalau kita ingin habis-habisan nanti di malam bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka libatkanlah keluarga. Ajak anak dan istri kita. Karena begitulah Rasulullah SAW. Ya, kadang kalau kita melihat ya Rasulullah kadang melakukan itikaf itu sampai 10 hari terakhir, bahkan menjelang wafatnya beliau itu 20 hari terakhir beliau itu itikaf. Dan itikafnya Rasulullah memang sempurna ya. Beliau nggak pulang sama sekali. Ya, nggak pulang sama sekali. Jadi betul-betul berada di masjid. Makan, minum, mandi di situ ya. Ya, baru begitu masuk beduk 1 Syawal baru beliau balik. Kalaulah kita ini nggak bisa full seperti itu, kaidah mengatakan kalau kita ini tidak bisa sempurna melakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ya, ambil waktu-waktu itu yang kita bisa lakukan, maka lakukanlah. Dengan niat itikaf saat kita masuki masjid dan beribadah di dalamnya. Mohon izin Ustadz, mungkin kita Betul. bisa langsung
sesi tanya jawab Ustaz. Oh, siap. Kasih. Oke. Nggih. Ada yang ikut. Ya, baik, saya kembalikan kepada Ya. Ustadz Ferry. Ya, terima kasih Ustaz. Benar. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu, mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan, ada sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan. Insya Allah akan bisa berdiskusi dengan Ustadz Anang. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, ya Bunda atau Bapak Ibu guru yang masih ingin menambah ilmu atau masih ada pertanyaan yang mengganjal seputar bulan Ramadan nanti, silakan. Menambahkan juga boleh ya. Silakan Ustaz, silakan. Enggak, beliau-beliau itu menambahkan materi saya juga. Oh ya, oke. Ya boleh, silakan. Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, silakan mau bertanya. Atau para pemuda, Bapak guru yang masih muda atau yang masih single alias jomblo itu kan sering puasa tuh. Apakah sudah mulai kuat atau gimana? Silakan. Mungkin bisa lewat chat kalau lagi masa atau lagi sibuk di kegiatan pagi hari bisa lewat chat, nanti dibantu oleh host untuk membacakan chatnya. Saya Ustadz mau tanya. Oh silakan. Dari Mama Rafa ya, silakan. Ya. Mama Rafa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ada nggak tips-tips untuk kita sebagai ibu rumah tangga yang kalau bulan puasa itu malahan luar biasa tingkat kesibukannya. Nah, ada nggak tips dari Ustadz untuk para ibu untuk meningkatkan, memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan, Ustadz? Ya. Baik. Demikian Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau dikumpulin? Ustadz Ferry? Boleh langsung jawab nih Ustadz. Ya. Baik, ya. Boleh langsung jawab ya. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya. Adakah tips untuk ibu-ibu ini ketika 10 hari yang terakhir kemudian ingin meningkatkan ibadahnya? Ini sebenarnya tergantung dari situasi dan kondisi ya. Situasi kondisi yang melingkupinya gitu. Ya. Sebab kalau di zaman Rasulullah SAW, Aisyah itu mengatakan istrinya dilibatkan. Ketika beliau wafat, ya, itu dikatakan dalam hadis itu sumat takafa azwajuhu mim ba'di. Jadi istri-istrinya itu akhirnya itikaf 10 hari yang terakhir ini. Tapi saya katakan ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang jelas mesti harus dibuat kesepakatan dengan pasangan hidup kita. Ya, artinya kesepakatan ini adalah sebuah MOU yang penting untuk kita lakukan, gimana sama-sama kita ini memiliki keinginan yang sama untuk memaksimalkan bulan Ramadan terutama di 10 hari yang terakhir. Bisa kita banyak deal di sana nanti. Misalkan kalau masak sibuk kita ini, saya ingin tilawah. Ya sebenarnya masak sendiri itu juga bagian dari ibadah dia ya. Ibadah seorang istri begitu. Cuman kalaulah kemudian disepakati saya ingin dalam 10 hari ini khatam 3 kali. Oh, dahsyat ya. Nah, kemudian tapi kalau sambil masak nggak bisa gitu. Ya sudah sepakati saja. Asalkan ada MOU kesepakatan itu. Baik kalau begitu kita sahur bukanya beli. Ya, sehingga tidak sibuk dengan memasak. Ya. Tapi ini pilihan loh ya, jangan dijadikan keputusan hukum ya bagi ibu-ibu. Wah yos kalau gitu beli aja nggak masak. Jangan begitu. Ini pilihan saja dan ini perlu MOU karena masing-masing rumah tangga itu situasi dan kondisinya berbeda. Makanya saya katakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Tapi yang jelas perlu kita pahami bahwa keluarga itu tempat yang paling bagus untuk merealisasikan ayat ketika Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu yang paling tepat adalah di rumah tangga. Apalagi kita, ya, sebagai kepala keluarga diamani oleh Allah SWT. Ya iladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman jaga dirimu. Tapi nggak berhenti sampai di situ ayat ini. Wa ahlikum dan juga keluargamu itu dari sentuhan api neraka. Ya, maka saya katakan tadi kepada Bunda yang bertanya bahwa kondisikan dan diskusi dengan pasangan hidup, yaitu suami kita. Agar gimana caranya kemudian kita ini maksimal. Ya, salah satu yang kemudian tergambar tadi itu adalah, ya sudah kalau mungkin yang awalnya sibuk masak, ya sudah kita selesaikan, kita sahur, kita buka, kita beli di luar. Sehingga tidak banyak kemudian menguras waktu. Ya, dan pekerjaan rumah mesti harus diselesaikan secara bersama-sama. Sehingga punya waktu yang luang juga itu sama antara suami dan istri. Ya, sebenarnya dalam kondisi seperti itu juga suami ini kan juga waktunya tersita ya. Ketika dia keluar rumah untuk kemudian mencari nafkah, ya sebenarnya peluangnya menjadi sama waktunya itu. Itu Ibu mungkin yang bisa dijadikan tips dalam rumah. Yang penting intinya komunikasi ya dengan pasangan, komitmen, berazam untuk kemudian sungguh-sungguh dan lebih lagi optimal 10 hari terakhir dalam beribadah kepada Allah SWT. Supaya mindsetnya sama. Kalau mindsetnya sama itu enak diskusinya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya luar biasa. Ini Ustadz ada pertanyaan lain. Ini Ya. juga relate banget ini sama kita lewat chat ini. Halo PR. Dari Bunda Mega. Ya, ada pertanyaan. Apa Ustadz, mohon tipsnya untuk mengendalikan emosi amarah gitu ketika bulan Ramadan. Ketika Ramadan, ibu-ibu sibuk sekali, banyak aktivitas yang emosinya mudah meledak-ledak gitu ya. Waduh, boleh deh. Silakan Ustadz. Ya, Mungkin untuk bapak-bapak juga ya yang suka emosi gitu. kita juga yang diguru. Emosi pada muridnya ya. Ya Ustadz, Ya, yang silakan penting Ustadz. lagi-lagi bahwa tata mindset kita ini saat akan masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan hanya, Rasul mengatakan begini, laisa siyam minal akli wasurbi, innama siyam minal lagwi warofas. Puasa itu tidak hanya sekedar engkau menahan untuk tidak makan, tidak minum. Tapi puasa itu juga menahan agar engkau meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Ya. Kata-kata soma itu kan maknanya menahan. Ya, menahan dari semuanya, termasuk menahan dari sisi emosi. Bahkan Rasul mengatakan, kalaulah di bulan Ramadan itu, engkau dicaci dan diajak berkelahi, maka katakan kepada mereka, ini so'im, ini so'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Enggak usah diladeni. Ya, tapi juga enggak usah ditambah-tambah ya. Nanti berbuka aja kita ketemu. Enggak begitu ya. Artinya cukup bahwa kemudian aku sedang puasa. Karena puasa ini memang harus menghindarkan diri dari sifat marah itu. Ya, artinya ya pahamlah bahwa kemudian mungkin dalam keadaan sibuk suka meledak-ledak. Tapi kalau kita ini selalu sadar bahwa kita sedang puasa dan pahala kita ini akan rusak kalau seandainya kita emosi, maka itu akan menjadi rem yang luar biasa bagi kita. Ya kalau kita lagi ngajar, wadah murid yang celintisan pentakilan, ya sudah sabar dulu aja ya. Ya nggak usah deketin, malah dilus-lus saja ya. Ya. Apa nggak kurang lincah nak gitu. Untuk kemudian mengendalikan emosi kita. Nah, peluang itu sangat terbuka lebar bagi siapapun untuk kemudian yaitu tadi munculnya emosi. Nah, tapi terus harus kita ingat kesadaran kita kan itu bisa menjadi rem bagi kita. Ini saum. Ya, saya harus mengendalikan karena puasa nggak hanya mengendalikan kemudian lisan saja, tidak mengendalikan makan minum saja, tapi lisan itu mengendalikan puasa itu mengendalikan emosi. Bahkan ditantang dicaci maki Rasul pun mengatakan, katakan aku sedang puasa. Ini menunjukkan betapa memang puasa itu bulan pengendalian emosi. Dan orang yang bisa mengendalikan emosi itu ujungnya kan, puasa itu ujungnya kan ketakwaan. Dan apa ciri orang bertakwa itu? Wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas.
Kata Allah SWT, orang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan emosinya dan mudah memaafkan kesalahan manusia. Itu orang bertakwa. Makanya saya katakan itu relate banget antara kemudian puasa kita 1 bulan itu dengan ujung hasilnya menjadi orang bertakwa. Ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, kita menjadi orang yang kemudian bisa mengendalikan emosi dan mudah memaafkan manusia. Berarti kita adalah orang yang memiliki ciri menjadi hambanya bertakwa. Dan ujung puasa adalah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini mungkin kita dahulukan coba yang angkat tangan dulu ya. Mungkin ingin langsung berinteraksi dengan Ustadz. Ada Bunda Meila gitu. Bunda Meila silakan. Mungkin mic-nya bisa dihidupkan, bisa bertanya langsung pada Ustadz Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Bunda yang pertama tadi bertanya dengan apa itu amalan untuk ibu-ibu yang di 10 hari terakhir. Karena kan jujur semenjak punya anak, punya bayi, terus berturut-turut juga gitu kan, dan dengan jarak dekat, jadi ketika punya anak bayi otomatis saya sudah tidak bisa lagi itikaf di masjid begitu. Sementara kan utamanya kan emang lebih besar ya itikaf di masjid begitu. Nah, jadi semenjak punya anak saya sudah tidak bisa lagi melakukan hal itu. Menurut ibu saya katanya nggak apa-apa di rumah aja. Tapi apakah memang ganjarannya itu sama atau bagaimana ya Ustadz? Karena sebenarnya saya juga sangat sayang sekali, cuman saya juga tidak bisa meninggalkan anak-anak saya di rumah karena tidak ada asisten rumah tangga di rumah atau mungkin saudara atau bagaimana, nggak ada begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Meila. Jadi begini, memang ada faktor-faktor yang terkadang tidak bisa kita lampaui ya, yang menjadi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi contohnya bahwa punya anak sehingga tidak bisa maksimal. Demikian juga yang lainnya ya. Mohon maaf, bagi kaum hawa ini, bagi ibu-ibu, itu kan memang ada kendala-kendala yang nggak bisa kita hindari. Apalagi kemudian seandainya 10 hari terakhir kemudian kedatangan tamu. Nggak balance ya kalau 5 sama 2 ya. Yang nggak bisa ini dan seterusnya. Itu hal-hal yang nggak bisa kita hindari. Ya. Yang pertama bahwa yang perlu kita pahami bahwa iktikaf itu seluruh ulama sepakat dilakukan di masjid. Tidak dilakukan di rumah atau ruang tertentu. Lapangan misalkan. Ya, adanya di masjid. Dan masjid pun itu kemudian ikhtilaf indal ulama. Beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan yang penting masjid itu dipakai sholat 5 waktu. Maka dia bisa iktikaf di situ. Tapi ada yang mengatakan enggak. Harus masjid itu adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Sebab dengan begitu orang iktikaf tidak akan keluar masuk. Hanya karena melakukan sholat Jumat di masjid yang lain. Itu pendekatan-pendekatan fikih. Tapi intinya bahwa yang namanya iktikaf itu secara zahir maupun secara teori yang disampaikan Rasulullah SAW itu dilakukannya di masjid. Nah, gimana kalau seandainya saya nggak bisa? Karena memang ya tadi itu disampaikan oleh Bunda Meila bahwa bisa jadi punya anak yang nggak bisa ditinggal dan seterusnya. Itu keadaan-keadaan yang Allah takdirkan atas kita. Pasti Allah juga kemudian menyembunyikan hikmah di baliknya itu. Maka kalau kita tidak bisa melakukan itikaf di masjid, paling enggak, karena semangat kita sudah tinggi untuk itu, ya sudah perbanyak saja malam-malam untuk kemudian beribadah kepada Allah, sekalipun itu harus kita lakukan di rumah. Kan bukan berarti nggak dapat pahala sama sekali, sekalipun kalau kemudian dibandingkan saat di masjid memenuhi sunnah Rasul, ya itu mungkin ada sebuah perbedaan. Tapi kan kemudian kita dapati keinginan kita ke sana tinggi, tapi kita ini terhalang oleh satu ketetapan Allah yang nggak bisa mungkin kita hindari. Ya, anak dan seterusnya tadi itu. Maka ya sudah, lakukan apa yang kita bisa. Ya, artinya ya di rumah memperbanyak tilawah, memperbanyak ibadah dan seterusnya. Ya.
dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sampaikan isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin mengikuti sunnahmu dan juga kemudian sunnah nabimu dan sunnah para istri nabimu. Iktikaf di masjid tapi aku terhalang dengan kondisi yang seperti ini ya Allah dan sebagainya. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah memberikan pahala yang juga besar pada kita sekalipun kita tidak melakukan iktikaf itu di masjid karena satu dan lain hal kondisi yang melingkupi kita. Ya. Itu Bunda. Jadi jangan kemudian juga ditinggalkan sama sekali, ya sudah orang iso iktikaf turu aja, jangan. Ya. Tetap malam kita bangun sekalipun kemudian itu kita lakukan di dalam rumah. Ya. Rumah tangga kita. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ustadz. Sami-sami Bunda. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih Bunda yang sudah bertanya, ikut berpartisipasi dalam kajian hari ini. Sebetulnya Ustadz di chat, ya itu banyak banget ada pertanyaan, karena kita terhalang oleh waktu ya, kita terbatas oleh waktu, jadi mohon maaf untuk pertanyaan tidak bisa dijawab semuanya. Dan kejut nih buat penanya, yaitu Bunda Meila dan Bunda Desi tadi ya. Alhamdulillah dari Sekolah Albana memberikan hadiah voucher yaitu sebesar Rp100.000 yang nanti bisa digunakan hanya di Albana Mart saja. Wah, luar biasa sekali. Ini untuk penanya yang live aja ya. Jadi yang lewat chat gak usah nyesel, yang penting udah dapat ilmu walaupun gak dapat voucher gitu ya. Setidaknya dapat ilmu. Karena ilmunya dibawa ke akhirat, kalau voucher dibawa ke Albana Mart gitu. Insya Allah seperti itu. Ayah bunda sekalian, minta waktunya sebentar untuk bisa menghidupkan videonya. Karena kita akan ada sesi foto bersama nanti yang akan dilakukan oleh hostnya langsung begitu dengan screenshot. Di sini ada Pak Diki selaku hostnya, nanti bisa dibantu menghitung 1, 2, 3 berpose. Ya, ayah bunda sekalian dimohon untuk menghidupkan videonya ya. Jadi kita akan foto bersama supaya ada kenangan indah dan kenangan manis untuk kita semua di sebelum Ramadan nanti ya. Oke, Masya Allah. Waduh. Ya. Satu. Ya, silakan Pak Diki. 1, 2, 3. Sebentar, tunggu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih Pak Diki, luar biasa sekali. Kabarnya nanti screenshot ini akan di kalender Sekolah Albana gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Diki dan para hadirin sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang yang luar biasa banget Ustadz, ilmunya nih Masya Allah. Kita harapannya nanti setiap bulan dan setiap tahun nanti ada kajian-kajian online ini ya, mungkin karena di rumah sibuk atau ada kesibukan lain bisa mengikuti secara online. Mudah-mudahan Ustadz juga berkenan untuk senantiasa hadir di kajian Sekolah Albana karena penyampaiannya luar biasa sekali, mudah dipahami juga dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz Anang. Semoga menjadi amal jariah terbaik untuk Ustadz dan keluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan ilmunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk yang mendapatkan voucher tadi Bunda Meila ya dan Bunda Desi tadi bisa langsung menghubungi wali kelasnya gitu ya. Langsung tagih tuh, mana voucher saya gitu. Kata panitia dapat voucher gitu. Ya nanti insya Allah hari Senin bisa ditukarkan di Albana Mart. Hanya di Albana Mart. Banyak diskon di sana. Ayah bunda sekalian boleh mampir-mampir, ajak keluarga, beli kebutuhan ATK dan segala macamnya bisa di Albana Mart. Insya Allah semakin belanja, poin semakin banyak, bisa ditukarkan. Dan insya Allah berkah lah ya. Amin, amin, Allah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Anang. Insya Allah kita akan beranjak ke kegiatan selanjutnya. Baik ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, di sini kemudian ada sosialisasi dari DSM, Dompet Sosial Madani, kepada Bapak Andi Krisna ya. Insya Allah Bapak Andi Krisna udah siap untuk
memberikan sosialisasi bermanfaat untuk kami semua. Pada beliau disilakan. Terima kasih Ustadz Ferry. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Anang yang sudah mencerahkan kita semua pada pagi hari ini. Juga seluruh guru, Ustadz Ustazah dan para orang tua wali murid Sekolah Albana yang insya Allah akan bersiap menyambut Ramadan. Perkenankan, saya Andi Krisna dari DSM, Dompet Sosial Madani, Mitra Pengelolaan Zakat Sekolah Albana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita sudah menyambut Ramadan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Anang, kita perlu mempersiapkan amalan-amalan, salah satunya adalah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Bapak Ibu, perkenankan DSM merupakan lembaga amil zakat resmi yang hadir sejak tahun 2001, di mana zakat yang ditunaikan oleh Bapak Ibu disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, fasilitas sosial, pengembangan masyarakat yang dikemas melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, dan kemanusiaan serta lingkungan. Alhamdulillah, DSM dipercaya di tahun 2024 kemarin kami melayani 3.884 donatur dan kami menyalurkan dana sebesar 10 miliar kepada 126.000 penerima manfaat di Provinsi Bali. Alhamdulillah, kepercayaan ini dibangun karena DSM telah memiliki izin LAS skala provinsi dari Kementerian Agama dan kami menyalurkan zakat secara tepat sasaran. Kami juga memberikan laporan yang dapat diakses melalui web dan juga sosial media kami. DSM juga telah diaudit secara keuangan dan syariah dan kami menerima beberapa penghargaan dari pemerintah, dari Kementerian Agama maupun dari Dinas Sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sekitar kita masih banyak kita jumpai orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Di antaranya adik kita Jakia dari Karangasem. Ini adalah seorang penjual jajanan dan gorengan yang penghasilannya sekitar 10.000 per hari. Dan saat ini adik kita ini sedang merawat ayah yang stroke dan tidak bisa bangun. Jadi sambil sekolah, dia juga merawat ayahandanya. Dan juga kita masih menjumpai para guru-guru yang membutuhkan support, ya, guru-guru di pelosok Bali, ya, guru-guru pendidikan agama Islam yang kita berbantukan di sekolah-sekolah negeri dan juga di TPQ, guru ngaji dan sebagainya membutuhkan support dari kita semua. Salah satunya adalah Ibu Hoiria yang beliau mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak di berbagai wilayah, di antaranya di Pekayaman, di daerah-daerah bukit. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari zakat yang telah diamanahkan kepada kami bisa membantu salah satunya Kahfi. Ini adalah anak disabilitas yang tinggal di Jembrana. Alhamdulillah ini sudah memiliki kaki palsu dan kita sudah menyiapkan untuk dia sampai SMA, mudah-mudahan bisa sampai kuliah. Kemudian ini ada profil Ustadz Toha yang telah kita bantu. Beliau mengalami cedera, seorang guru ngaji, dan kini telah memiliki rumah yang lebih layak dan juga usaha sehingga beliau memiliki kecukupan ekonomi. Dengan zakat yang telah kita tunaikan, ada Ibu Ulfa yang sudah kita bantu tinggal di Denpasar dan hari ini sudah bisa bangkit secara ekonomi dan memiliki usaha catering. Alhamdulillah dengan wakaf yang telah ditunaikan, DSM bisa membangun RA Faranul Ma'arif setara TK
ini di daerah Pegayaman. Ini adalah kondisi sekolah ya sebelum dibantu dari triplek, dan ini suasananya sangat tidak mendukung. Alhamdulillah dengan bantuan wakaf, zakat, infak dari Bapak Ibu sekalian, kami bisa menyalurkan bantuan pembangunan RA. Alhamdulillah hari ini kita sedang membangun klinik Pratama Keluarga Madani untuk bisa melayani mustahik lebih maksimal, melayani orang-orang miskin lebih optimal, lebih nyaman, dan juga bisa melayani umum yang nantinya ini akan menjadi fase ke-1 di BPJS. Ini adalah dari hasil dana wakaf, insya Allah sudah 80% pembangunan. Kemudian ini adalah Musola Al-Huda di Pemutaran Grogak. Alhamdulillah sudah selesai kita bangun bekerjasama dengan Kementerian Agama dan juga Bank Indonesia. Berikut adalah program-program Ramadan yang juga dapat Bapak Ibu ikuti ya, melalui sedekah, mulai dari belanja ceria, ya berbagi untuk anak disabilitas, ya berbagi kue lebaran, THR guru ngaji. Yang insya Allah ini akan menemani amalan kita semua ya, di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian harta kita adalah milik fakir dan miskin. Ada hak yang harus kita keluarkan, dan sesungguhnya yang kita keluarkan ini akan kembali kepada kita. Artinya jika kita berbuat baik, sesungguhnya untuk kebaikan kita. Dan ini insya Allah akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Dan ini menjadi kesempatan kita beramal. Kami DSM bersama Sekolah Albana mengajak Bapak Ibu untuk menunaikan zakat infak sedekah. Bisa melalui online di bisasedekah.id. Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi zakat. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat kegiatan kami, juga bisa melihat di dompetsesuai.id ya. Di Bisa Sedekah ini Bapak Ibu juga bisa melihat pilihan-pilihan program yang Bapak Ibu suka atau yang Bapak Ibu minati, sehingga nanti zakatnya dan sedekahnya bisa disesuaikan dengan program yang dipilih. Dan kita juga memfasilitasi beberapa nomor rekening sesuai kehendak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga pertemuan pada pagi hari ini menjadi ruang silaturahim dan juga berbagi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu anak yatim maupun dari keluarga duafa. Semoga berkah buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Andi Krisna. Semoga barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah, serta karyawan Sekolah Albana semuanya yang sudah berkenan hadir di kegiatan kita pada hari ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Anang. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Masudi SPDMM yang telah membuat program yang luar biasa seperti ini dan beserta jajarannya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sudah berada di penghujung acara. Kita tutup kegiatan yang mulia ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يسنى بحب لو نريد الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب
لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت يسنى بحر